Sebagian besar manusia di bumi percaya bahwa Tuhan itu ada. Mereka hidup untuk menyenangkan Tuhan dan berharap mendapat hadiah setelah mereka mati. Namun, bagaimana jika ternyata Tuhan tidak pernah ada? Konsep iman dan agama sudah ada sejak zaman dahulu. Dari politeisme dewa-dewi, monoteisme agama Semitik, sampai agama modern yang berbasis sains. Semuanya mempercayai bahwa ada makhluk yang lebih besar, lebih hebat, dan lebih berkuasa daripada manusia yang akhirnya disebut Tuhan. Charles Darwin yang mencetuskan teori evolusi tidak pernah membantah eksistensi Tuhan. Namun di sisi lain dia mengatakan bahwa Tuhan bisa jadi alasan pertama dari banyak hal yang terjadi, seperti evolusi dan Big Bang. Albert Einstein dalam tulisannya God's Ladder yang diungkap pada 2008 juga menolak pemberitaan bahwa dia adalah ateis. Namun di sisi lain, Stephen Hawking mengatakan sebuah pertanyaan yang jelas menentang keberadaan Tuhan. Begini pertanyaannya, jika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, sesuai yang Alkitab katakan, lalu mengapa alam semesta begitu besar dan bukankah seharusnya hanya ada bumi dan manusia? Para ilmuwan sains terkenal tadi, ada yang menolak membicarakan Tuhan. Namun ada juga yang membantah dengan tegas eksistensi pribadi Maha Agung tersebut. Lalu bagaimana dengan filsafat? Jika Tuhan ada, lalu mengapa ada kejahatan? Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Masalah kejahatan adalah bagaimana seseorang dapat menjelaskan keberadaan Tuhan dengan keberadaan penderitaan. Agar Tuhan benar-benar menjadi Tuhan, dia harus menjadi maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Jika Tuhan itu memiliki kuasa untuk menghentikan penderitaan, tetapi tidak dapat menghentikannya, maka dia tidak maha kuasa dan karenanya bukan Tuhan. Jika Tuhan dapat berada di masa depan dan dia dapat mencegah penderitaan tetapi tidak melakukannya, maka dia tidak maha tahu dan maha hadir, sehingga dia bukan Tuhan. Di antara berbagai argumen tandingan adalah bahwa tindakan Tuhan tidak dapat dipahami oleh manusia. Dan orang-orang bertuhan mengatakan bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan yang lebih besar, di mana ini mungkin dianggap sebagai penghiburan yang sedikit bagi siapapun yang baru saja mengalami tragedi yang mengerikan. Misalnya, bagaimana jika seseorang kehilangan putrinya yang masih kecil dengan dibunuh secara sadis? Maka mungkin dapat dipahami mengapa orang bisa kehilangan iman. Jika Tuhan yang mereka percayai, tampaknya mengizinkan sesuatu yang mengerikan terjadi. Jika Tuhan tidak pernah ada, setiap tragedi dan penderitaan yang dialami manusia hanya akan dianggap sebagai salah satu kejadian dalam hidup. Tragedi hanya hari sial dalam hidup, tidak ada yang merencanakan atau tidak ada yang membiarkan itu terjadi. Tragedi benar-benar hanya salah satu kejadian yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Tidak ada narasi bahwa ini semua demi kebaikan kita, atau ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang selalu digaungkan oleh orang-orang yang percaya bahwa Tuhan ada. Selanjutnya dari sisi spiritual. Orang-orang yang percaya Tuhan menyebutnya iman. Sebuah kepercayaan mutlak bahwa ada pribadi maha besar yang layak disembah tanpa perlu bukti ilmiah yang valid dan pasti. Iman adalah percaya bahwa Tuhan benar-benar ada. Munculnya iman kepada Tuhan sejak zaman dahulu, dikirakan karena manusia ketakutan akan kematian. Mereka mencoba untuk mencari jawaban di balik kematian dan mereka tidak pernah menemukannya. Tidak ada sampel untuk diwawancara atau angket untuk disebar kepada orang-orang yang berhasil lepas dari kematian. Karena semua orang pada akhirnya tetap mati. Sehingga disinilah peran iman untuk menenangkan manusia bahwa ada yang mengurus mereka setelah mereka mati, dengan syarat mereka melakukan seperangkat aturan selama hidup dia. Namun jika Tuhan tidak ada,
maka kita tidak perlu melakukan seperangkat aturan menyusahkan tersebut, dan hanya perlu hidup untuk dunia yang sedang kita jalani. Kita tidak perlu meluangkan waktu untuk beribadah, memberi amal, atau bahkan berbuat baik kepada orang asing. Cukup menyayangi orang-orang terdekat kita dan memastikan bahwa mereka aman. Dunia yang kita hidupi akan sepenuhnya berbeda jika Tuhan ternyata tidak pernah ada. Kejahatan atau kebaikan yang dilakukan seseorang akan berada pada batas maksimal karena manusia tidak perlu mengejar apapun. Mungkin keduanya akan digantikan dengan egoisme karena itu yang lebih menguntungkan secara pribadi. Jika Tuhan tidak ada, mungkin juga tidak ada hari libur untuk beribadah. Karena pasti tidak akan ada agama. Tidak perlu ada yayasan atau badan amal untuk saling berbagi dengan sesama. Atau bahkan tidak perlu ada perang yang sebagian besar lahir karena perbedaan kepentingan termasuk agama. Apakah benar seperti itu? Jika Tuhan tidak pernah ada, lalu bagaimana kita dapat mengatakan bahwa sebuah tindakan adalah kejahatan dan tindakan lain adalah perbuatan baik? Bagaimana kita bisa menemukan atau menciptakan kompas moral tersebut? Pemerkosaan, pembunuhan, fitnah, perselingkuhan, pencurian, bukankah semua hal itu tidak bisa dikategorikan jahat karena tidak ada kompas moral yang mutlak? C.S. Lewis, seorang ateis yang akhirnya menjadi Kristen, mengatakan bahwa argumen saya terhadap Tuhan adalah bahwa alam semesta tampak begitu kejam dan tidak adil. Namun, bagaimana saya mendapatkan gagasan tentang adil dan tidak adil ini? Seseorang tidak menyebut suatu garis bengkok kecuali ia memiliki gagasan tentang garis lurus. Dengan apa saya membandingkan alam semesta ini ketika saya menyebutnya tidak adil? Jika Tuhan tidak pernah ada, lalu bagaimana segala sesuatu terjadi dari ketiadaan? Mitologi Yunani mempercayai bahwa chaos atau kekacauan adalah asal mula segalanya. Namun sains membuktikan sebaliknya. Alam semesta terjadi karena ledakan besar dalam teori Big Bang, namun teori tersebut tidak dapat menjelaskan bagaimana dua hal tersebut bisa tiba-tiba bertabrakan. Pada akhirnya pertanyaan yang muncul malah siapa yang memulai ini semua? Siapa penyebab dari semua penyebab ini? Segala sesuatu pasti memiliki permulaan. Lalu bisakah seseorang dari dalam alam menyebabkan segala sesuatu yang besar itu? Jika Tuhan tidak pernah ada, lalu bagaimana manusia ada? Teori evolusi yang dikatakan oleh Charles Darwin akhirnya terbantah. Di dunia modern hampir tidak ada yang mempercayai bahwa manusia berasal dari monyet atas alasan apapun. Stephen Hawking yang menolak eksistensi Tuhan malah pernah berkata bahwa akan sangat sulit untuk menjelaskan mengapa alam semesta ada, kecuali kita mempercayai bahwa Tuhan menciptakan kita untuk alasan tertentu. Jika Tuhan tidak pernah ada, lalu bagaimana dengan kesaksian para manusia dari berbagai zaman yang ditemui langsung oleh pribadi yang begitu agung tersebut? Orang-orang dari berbagai latar belakang memilih untuk bersaksi secara lantang tanpa ketakutan bahwa mereka ditemui oleh pribadi yang mereka sebut Tuhan. Kehidupan mereka berubah drastis karena mereka dijangkau oleh kasih yang tidak terbatas itu. Dari hidup yang sia-sia, mereka menjadi manusia yang penuh rasa syukur, damai, dan sukacita. Sekarang mari kita ubah pertanyaannya. Bagaimana jika Tuhan ternyata ada? Jika Tuhan benar-benar ada, maka semua hal baik yang kita lakukan ternyata adalah tabungan kita untuk hadiah setelah kematian. Jika Tuhan benar-benar ada, maka waktu yang kita luangkan untuk beribadah ternyata memang waktu terbaik dalam hidup kita. Karena kita benar-benar berhubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Jika Tuhan benar-benar ada, maka hidup kita memiliki tujuan dan arti, bukan seonggok daging yang menunggu mati. Jika Tuhan benar-benar ada, maka kita akan memegang janji bahwa hidup kita berada di tangan yang tepat, dan ada sukacita besar yang menunggu kita di depan sana. Jika Tuhan benar-benar ada, maka kita memiliki harapan dalam hidup, bukan hanya kekosongan. Jika Tuhan benar-benar ada, maka tidak ada satupun hal baik yang sia-sia untuk kita lakukan kepada orang lain. Jika Tuhan tidak pernah ada, hidup kita akan terasa lebih sederhana. Dan kita tidak perlu takut akan hukuman kekal yang menanti setelah kita mati. Namun bagaimana jika Tuhan benar-benar ada? Bukankah hukuman kekal berarti kekekalan, dan kekekalan adalah kekekalan, yang artinya selamanya? Daripada mencoba lari dari tanggung jawab sebagai manusia yang baik, atau dari segala hal yang tampaknya penuh aturan dan mengekang,
Bukankah lebih baik jika kita melihat pertanyaan ini dengan sudut pandang yang baru? Bagaimana jika ternyata Tuhan benar-benar ada? Apakah kita sudah siap berhadapan dengannya setelah masa kita di bumi telah selesai?